Mungkin Bang Tommy mau diskusinya lebih privacy ya. Dari hati ke hati. Gak apa-apa. Boleh Bang Tommy. Bang Tommy, tunggu sebentar ya, Bang Bondan. Murid-muridku. Iya, Bang Ustaz. Tunggu di sini ya. Nungguin ya. Ada apa? Maaf Bang, saya mau nanya. Nanya apa? Semalam Bang Romat sama Bang Jenggot kenapa? Nggak ada apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Antum denger nggak barusan? Katanya Bang Rohmat bertemu dengan Bang Jenggot. Jangan-jangan yang kemarin menyusup ke pasar Genjing itu Bang Jenggot. Terus ketahuan sama Bang Rohmat, ketangkep basah, mereka berantem berdua habis-habisan. Ayo Banawan. Gimana? Tapi kenapa Habibah bisa tahu ya, Man? Ini. Kita harus pikirkan bagaimana caranya mengolah informasi ini dan apa yang harus kita lakukan dan perbuat. Soalnya kalau Anda lihat makin kesini nih, Uhti Habibah itu semakin perhatian sama Bang Rohmat. Dan itu bisa menghancurkan rencana Ana untuk mendekatkan Fengki dengan Uhti Habibah. Yalah. Aduh, pikirin ya. Apa nyuan? Awal gelap. Saya belum bisa mikir apa. Kenapa? Pada tiga yang mikir satu. Allah. Apa sih, Wan? Bang Tommy, sering saya bilang, saya sindir-sindir untung itu. Jangan merasa kalau tobat kita itu paling baik dari yang lain. Jangan baru 2-3 judul buku dibaca sudah merasa hebat. Tapi ya begitulah untung. Nah, makanya Bang Bondan, itu yang gua khawatirin. Takut nih si Untung kebablasan. Nah, yang gua takutin juga, kalau sampai Untung merasa nih bahwasanya dia yang paling bener dan yang paling baik ketimbang orang lain. Yang paling parah nih Bang, kalau sampai kritikan orang-orang di sekitarnya dia dianggap sama dia itu sebagai serangan Bang. Parah itu Bang. Berarti udah jadi tugas kita Bang, buat ngelempengin lagi Untung menuju jalan yang benar. Ya, insya Allah. Bang, kalau emang anak muridnya Untung itu orang yang baik, ya nggak apa-apa. Tapi masalahnya kan kita tahu siapa anak muridnya Untung, ya kan? Nah, sekarang nih selain tugas kita ngebenerin Untung, kita juga harus ngasih tahu Untung siapa murid-muridnya dia sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Tommy, Bang Bondan, jawab salamnya lengkap dong. Yang panjang. Insya Allah pahalanya juga banyak. Seperti pahala yang gue dapat. Begitu juga gue mengajarkan sama murid-murid gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya tuh, ya, gue mau ngobrol sama lu. Masya Allah. Bang Tommy pasti mau diskusi tentang agama ya? Insya Allah. Kalau gue tahu, gue pasti jawab. Ustadz Al-Untung. Oh iya Bang Tommy, diskusinya boleh kan? Gue ajak murid-murid gue. Kayaknya nggak perlu deh tuh. Soalnya gue pengen ngomong 4 mata sama lu. Bisa? Mungkin Bang Tommy mau diskusinya lebih privacy ya. Dari hati ke hati. Gak apa-apa. Boleh Bang Tommy. Bang Tommy, tunggu sebentar ya, Bang Bondan.
Murid-muridku, Iya, Pak Ustadz. tunggu di sini ya. Nungguin ya. Ini yang gue tunggu. Jangan berebutan. Insya Allah kalian semua dapat berkahnya. Ayo Bang Tommy, kita ke musola. Mau satu, kita di luar aja. Biar otak kita adem, ketiup angin yang sepoi-sepoi. Ya. Silakan Bang Tommy. Bentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bule lagi bikin surat. Kok Bule tahu Yanti mau nanya apa? Bulenya siapa dulu dong? Bulenya Yanti. Pintar. Surat buat apa toh Bule? Buat tokmu. Astagfirullahaladzim. Bule kok kasar sama Yanti? Maksud bule itu loh, buat tokmu ada tisunya. Maaf Bule. Yanti pikir Bule ngomong kasar sama Yanti. Halah ya ndak mungkin. Bule lagi bikin skrip buat guide nanti waktu proses perekaman pesan suara yang akan Bule kirim kepada Pak Lek Dharma. Ini semua terinspirasi dari pesan suaranya Pak Lek Dharma yang belum sempat Bule Wiwi dengerin karena HP-nya Bule waktu itu kan jatuh, rusak, terus memorinya juga ikutan rusak, hilang semua datanya. Makanya Bule sekarang mau kirim pesan suara kepada Pak Lek Dharma. Ya wes kalau gitu sekarang kita bagi tugas. Yanti ndak mau Bule. Lah kok ndak mau? Ya pasti kalau bagi-bagi tugas Yanti dapat tugas yang berat, Bule dapat tugas yang ringan tuh. Lah kok kamu tahu? Pinter ya kamu sekarang. Ponakannya siapa dulu? Apa nane Bule? Walaupun kamu ndak mau Bule bagi tugas, tapi Bule akan tetap kasih kamu tugas. Tolong selama proses pengerjaan perekaman pesan suara kepada Pak Lek Dharma ini, kamu amankan suasana sekitar. Jangan sampai ada suara ribut-ribut, suara Mak Tona, apalagi suara blendernya Mak Tona. Paham apa paham? Paham Bule. Kok sih, Ki? Mak Tona kan rumahnya di depan, kamu ngapain ke belakang? Yanti kebelet Bule. Sebentar ya Bule. Kepada Mas Dharma yang terhormat, siang ini dikontrakan cuaca sedang sangat cerah dan angin pun bertiup dengan sepoi-sepoi di dahan pohon depan. Kusik, lah kok aku malah kayak pembawa acara berita cuaca ya? Ulang-ulang. Oke. Mas Dharma, yang saya cinta, Kusik, lah kok sekarang malah kayak MC Urgent Tunggal sih? Wiwi, ayo jadi diri sendiri. Ayo, Wi, be yourself. Bismillah. Assalamualaikum Mas Dharma. Mas Dharma, Mas. Mas Dharma yang Dewi harapkan. Siang ini cuaca cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Di dahan pohon depan kontrakan, Dewi melihat sepasang burung merpati putih sedang memadu kasih. Mereka mengingatkan Dewi tentang kisah kita, Wiwi Dharma, yang sebentar lagi juga akan memadu kasih. Cie. Aduh, gue lupa. Semua kedeketan. Kedengeran kan? Enggak. Bujak apa sih Pak? Tuh dengerin tuh. Oh, enggak denger kok di sini ini. Rapat kupingnya itu Mak. Mas Dharma, Mas Dharma yang Dewi harapkan. Siang ini cuaca cerah, angin bertiup sepoi-sepoi. Di dahan pohon depan kontrakan, Dewi melihat sepasang burung merpati putih sedang memadu kasih. Mereka mengingatkan Dewi tentang kisah kita, Wiwi Dharma, yang sebentar lagi juga akan memadu kasih. Wi, apa-apaan sih lu? Bikin rekaman begituan. Ngapain sih, Mak?
emak ngomentarin saya begituan? Gua bukan komentarin elu. Jangan GR dah.